Tak mau. Tak mulai, Pak. Monggo di sketsa. Oke, saya mulai dulu. Walaupun ketua kelompoknya ada 2 yang belum datang. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang ya. Ini rasanya isu terus ya. Jadi, alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul. Biasanya teman-teman semua tidak ada kuliah di jam pertama di minggu kedua ini. Kemudian hari ini diisi dengan sosialisasi dan pembekalan kuliah praktek pemberdayaan masyarakat. Nah, kuliah praktek pemberdayaan masyarakat ini adalah mata kuliah wajib yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 7, khususnya semester 7. Nah, kegiatan ini adalah salah satu wujud dari Tridharma perguruan tinggi yang ketiga. Yang pertama dengan biasa kuliah itu disebut dengan pendidikan. Yang kedua nanti ketika skripsi itu penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman-teman nantinya akan sesuai dengan kelompoknya masing-masing memilih untuk mengabdi di UMKM mana yang akan jenengan sasar. Sebelum memulai sosialisasi dan pembekalan hari ini, saya juga minta doanya karena tadi pagi ada berita duka telah berpulang ke rahmatullah ibunda dari Ibu Erna Susdarmawanti, Erna Susdarmawanti SMSI AKTCE. Semoga dimaafkan segala khilafnya dan juga diterima seluruh amal ibadahnya. Selain itu juga membuka acara pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Oke. Selanjutnya adalah pembekalan, karena Pak Yanwar mau ada acara setelah ini ngajar MM. Ngajarnya. Monggo untuk pembekalan saya serahkan kepada Bapak Dr. Yanwar Surya Putra, SEMM, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Yang terhormat Kepala LP2M Bapak Muhammad Bukin Barkwa SMM dan juga teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu semuanya, kelas molekuler semester 7 angkatan 49. Ya, nanti jam kedua ada kuliah saya ya. Ya, jadi ini berarti saya ngisi 2 sesi nih ya. Jadi untuk siang hari ini sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Buken, kita akan bersama-sama memahami gitu ya, atau mengikuti sosialisasi terkait dengan kuliah praktek pemberdayaan masyarakat ya, di SEAMA Salatiga ini. Ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang memang harus ditempuh oleh mahasiswa tingkat akhir. Jadi nanti sebelum masuk ke penulisan tugas akhir di semester 8 itu di semester 7 akan ada kuliah praktik pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, LPPM mengadakan kuliah praktek pemberdayaan masyarakat ini sebagai bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi mahasiswa di dalam hal ini
dituntut untuk juga bisa memberikan kontribusi ya, kepada masyarakat sekitar di luar sivitas akademika. Gitu ya. Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya di sini, ini juga harus punya peran atau kontribusi dalam mengabdi ya kepada masyarakat secara luas. Jadi KPPM ini sebagai salah satu mata kuliah praktek ya yang memiliki dasar pemikiran ya, yaitu menjadi sarana untuk mewujudkan keterlibatan STIE, dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa, untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat luas. Nah, proses pengabdian ini lebih ditekankan kepada masyarakat pedesaan, ya, masyarakat pedesaan atau juga UMKM yang masih membutuhkan keterlibatan mahasiswa dalam mendukung aktivitas kesehariannya. Ya, jadi penekanannya pengabdian ini dilakukan kepada masyarakat di pedesaan atau UMKM. Ya mungkin kalau sekarang lebih ditekankan ke UMKM ya. Karena UMKM ini masih banyak yang belum bisa berkembang sehingga membutuhkan kontribusi dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa ya, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi sesuai dengan rumpun ilmu kita, yaitu ekonomi manajemen ataupun juga akuntansi. Gitu ya. Jadi perspektif yang kita pakai di sini adalah membantu UMKM ya, misalkan nanti objeknya adalah sebuah UMKM ya, berarti kita membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, kemudian gimana caranya kita bisa memberikan solusi ya, khususnya permasalahan-permasalahan yang ada di bidang ekonomi, manajemen ya, maupun juga akuntansi. Jadi secara keseluruhan, secara umum ya, gambarannya seperti itu. Kemudian selanjutnya KPPM ini merupakan sebuah bentuk kegiatan mahasiswa sebagai bagian dari mata kuliah yang dilaksanakan di luar kampus ya. Jadi merupakan bentuk interaksi dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Gitu. Jadi di sini kita ada salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan juga UMKM atau masyarakat pedesaan gitu ya, di lingkup pedesaan misalkan, itu untuk supaya lebih memiliki, kalau UMKM ya memiliki daya saing yang lebih supaya usaha mereka bisa sustain, bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama melalui kontribusi yang kita berikan. Kemudian tujuannya ini Anda bisa lihat di sini ya, intinya kalau bagi Anda sebagai mahasiswa yaitu mempersiapkan mahasiswa agar menjadi sarjana yang mampu memahami atau menghayati permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, kemudian membentuk empati dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar, serta memberikan kontribusi. Nah ini yang penting di sini adalah memberikan kontribusi dalam upaya pemberdayaan UMKM di kota Salatiga dan sekitarnya. Jadi bentuk kontribusinya bisa bermacam-macam. Ya. Jadi dalam pelaksanaan KPPM itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi dulu. Jadi nanti ketika kelompok ini sudah mulai, kan sudah dibagi jadi 3 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok kan ada ketuanya, ada juga DPL-nya. Nah, nanti bisa berkoordinasi dengan DPL-nya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan. Ya, permasalahan yang dihadapi di objek KPPM-nya. Jadi permasalahan-permasalahan apa yang ada di sana, nah itu yang relate dengan bidang ilmu kita, yaitu ilmu ekonomi, manajemen khususnya ya, karena ini kelasnya kan kelas manajemen. Nah itu, jadi diidentifikasi, jadi mungkin di sini yang perlu saya tekankan, kegiatan KPPM itu bukan kegiatan filantropi, ya, bukan kegiatan yang seperti apa ya, bakti sosial, begitu bukan. Ya. Kalau bakti sosial itu atau filantropi itu kan kita memberi, ya, memberi, terus ya sudah, ya memberi ya, apa yang dibutuhkan oleh objek tersebut, ya. Misalkan kita membantu memberikan peralatan misalkan, atau membuatkan apa misalkan MMT, gitu ya, plang, nama, hanya sebatas itu bukan ya. Jadi bukan kegiatan filantropi atau kegiatan sosial yang sifatnya hanya memberi saja. Tapi
ini adalah pemberdayaan ya. Namanya kan kuliah praktek pemberdayaan masyarakat. Jadi kegiatannya bukan cuma kegiatan sosial, tetapi bagaimana caranya supaya UMKM itu bisa lebih berkembang. Supaya bisa lebih berkembang, ketika nanti KPPM-nya selesai, kelompok Anda sudah selesai, KPPM itu tetap bisa berjalan atau menjadi lebih baik dari hasil kontribusi yang diberikan oleh setiap kelompok. Ya, jadi perlu diingat bahwa ini bukan kegiatan filantropi sekali lagi. Jadi tidak cukup hanya membuatkan MMT atau membuatkan apa, misalkan di Google itu belum ada ya mapnya dibuatkan di situ, kemudian membuatkan akun sosial media itu boleh, tetapi bukan itu yang menjadi permasalahan atau tujuan utamanya, bukan itu. Itu hanya sarana saja untuk bisa membantu UMKM, tapi yang penting adalah gimana mereka bisa berkembang gitu. Setelah kelompok ini pergi, kelompok Anda ini meninggalkan lokasi atau meninggalkan objek tersebut, nanti akun sosmednya sudah ada yang ngelola belum? Gitu. Dan jangan cuma dibuatkan terus habis itu nggak berfungsi, ya itu sama aja balik lagi kayak sebelumnya gitu ya. Belum ada upaya pemberdayaan. Berarti mereka harus dilatih. Kalau memang mau ke arah digital marketing ya jangan dibuatkan saja, tetapi dilatih gimana caranya mengelola sosial media. Ya, atau gimana caranya membuat katalog produk yang foto produk misalkan. Itu adalah bentuk pemberdayaan. Jadi kalau nanti KPPM-nya selesai, mereka tetap bisa menjalankan sosial medianya. Gitu. Tapi kalau hanya dibuatkan terus nggak diajari ya percuma. Mungkin untuk 1 bulan ya paling nggak maksimal 1 bulan itu mungkin Anda bisa bantu ya bantu. Tapi setelah itu kan kalau nggak ada kelanjutannya ya percuma gitu ya. Jadi sekali lagi kegiatannya harus kegiatan yang memberikan dampak untuk memberdayakan objek KPPM-nya, gitu ya. Nah, jangan sampai juga apa ya istilahnya ya. Kalau sekarang memang kebanyakan mesti larinya ke digital marketing sih ya. Jadi hanya sebatas membuatkan sosial media atau kemudian apa istilahnya membuatkan apa konten misalkan untuk TikTok dan lain sebagainya. Nah, mungkin permasalahan-permasalahan yang lain juga perlu digali begitu. Ya, tidak hanya masalah pemasaran saja, jadi masalah keuangan kan juga bisa, gitu ya. Masalah-masalah produksi seperti misalkan kalau produksi di UMKM itu apakah sudah memenuhi standar keamanan misalkan. Nah, itu juga bisa dipikirkan. Ya, jadi tidak harus selalu mengarah ke pemasaran digital. Karena nanti lama-lama jadi kayak template aja, karena kebanyakan kelompok melakukan hal yang sama, jadi kan kayak berulang hanya membuat hal yang sama saja. Jadi itu harus dihindari. Kemudian selanjutnya prinsip kegiatannya ya, ini relevansi dan keselarasan ya, jadi relevan dengan kebutuhan dari objeknya ya. Kalau memang kebutuhannya digital marketing ya enggak apa-apa ya dikembangkan di situ, tetapi bukan itu menjadi satu-satunya permasalahan yang bisa diangkat ya. Kita juga harus bisa menggali permasalahan yang lain. Yang penting itu bisa menjawab kebutuhan dan relevan dengan apa yang diperlukan oleh objek KPPM yang akan dituju. Kemudian partisipasi aktif. Jadi tadi ya bukan hanya sebatas memberi ya, tetapi kita memberdayakan. Jadi pelaku UMKM-nya juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan. Terus berbasis kebutuhan lokal dan pendekatan kolaboratif ya. Jadi mungkin ada permasalahan-permasalahan tertentu yang mungkin tidak Anda kuasai secara komplit begitu ya. Jadi membutuhkan bantuan dari pihak lain itu enggak masalah. Jadi kita bisa juga meminta misalkan narasumber kalau mungkin untuk apa istilahnya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kualitas produk misalkan ya, kualitas produk kayak misalkan gimana caranya supaya produk makanan itu bisa lebih tahan lama gitu ya, tidak gampang expired misalkan. Nah, itu bisa juga memanggil narasumber dari dinas terkait, itu juga boleh.
Jadi tidak harus dari kelompok sendiri, tapi juga boleh berkolaborasi dengan pihak yang lain. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pemberdayaan dan keberlanjutan, etika dan kesopanan. Nah, ini yang juga harus diperhatikan karena kita berada di lingkungan di luar kampus ya, otomatis kita membawa nama sivitas ya, jadi harus juga menjaga sopan santun ya, menjaga nilai-nilai yang memang harus kita penuhi ketika berada di tempat lain. Kemudian juga keterlibatan dari semua anggota ya, itu harus diterapkan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi jangan sampai hanya titip nama saja di kelompok. Jadi semuanya harus memberikan kontribusi yang sama gitu ya. Kan ini kan kelas non reguler itu kan kendalanya biasanya di masalah waktu ya, karena kebanyakan kan bekerja. Nah, mungkin nanti bisa diatur untuk ke kunjungan ke objek KPPM itu bisa diatur ya, mungkin dibagi begitu, siapa yang bisa dulu ke sana untuk melakukan identifikasi, nanti pada saat pelaksanaan kegiatan cari waktu yang memang semua bisa ikut gitu, bisa terlibat semuanya. Jadi tidak ada yang izin karena harus bekerja atau mungkin harus apa gitu ya, tapi diusahakan semua bisa terlibat di dalam kegiatan tersebut karena penilaiannya penilaian individu juga ya. Jadi penilaiannya kan penilaian kelompok ya pasti, tetapi untuk memberikan input nilai itu dosen pendamping akan melihat secara individu atau per mahasiswa. Jadi nanti nilai yang keluar itu nilai individu juga. Jadi per tiap kelompok per anggotanya itu akan ada nilai KPPM-nya. Nah itu didasarkan pada keaktifan pada saat kegiatan ini dilaksanakan. Ini nanti secara teknisnya Pak Bukan bisa menjelaskan. Terus kemudian berbasis ilmu pengetahuan ya. Jadi memang karena background kita adalah sekolah tinggi ilmu ekonomi ya itu tadi ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di dalam kelompok UMKM tersebut ya sebisa mungkin relate dengan bidang ekonomi. Kalaupun misalkan tidak, berarti kita harus melibatkan tadi ya kolaborasi dengan pihak lain yang memang lebih paham mengenai permasalahan yang dihadapi di luar hal-hal yang bersifat ekonomi atau manajemen. Ya, itu yang bisa saya bagikan buat Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan ini sekali lagi adalah kegiatan wajib, sehingga kami juga mendorong untuk semuanya untuk bisa terlibat secara aktif dan juga tadi ya memahami bahwa KPPM ini adalah bentuk kuliah pemberdayaan, jadi bukan hanya sekedar kegiatan sosial atau filantropi, tetapi ini memang bagaimana caranya kita berkontribusi terhadap masyarakat yang ada di sekitar kita atau juga di perkembangan UMKM supaya mereka bisa lebih memiliki daya saing dalam menjalankan kegiatan mereka. Saya kira itu mungkin kalau ada pertanyaan atau langsung mundur. Ya, jadi ya, karena silakan. Pak Yanuar akan ada kuliah gitu, dan akan mengajar, maka langsung aja sesi tanya jawab, monggo. Nanti saya berikan kesempatan untuk 3 penanya, karena berkaitan dengan waktu. Nanti sisanya nanti diskusi melalui grup atau langsung tanya ke DPL-nya. Monggo, jika ada pertanyaan. Iya. Oke, itu secara teknis ya. Kalau UMKM nanti jenengan sendiri yang cari, cuma kami batasi dengan UMKM yang sudah dilaksanakan KPPM. Jadi nanti saya akan memberikan draft ke ketua kelompok di grup bahwa lokasi KPPM ini sudah pernah ditempati oleh kakak kelas kalian. Tidak boleh sama, karena kalau sama nanti programnya kacau gitu guys. Nanti kasihan jenengan, oh kemarin sudah, maka nanti saya berikan list lokasi KPPM yang sudah pernah ditempati gitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi mengenai program mungkin? Jadi tadi sifatnya jangan bakti sosial,
Kebanyakan tuh nggak kayak MMT terus kemudian nggak kayak MMT. Kalau non-rek itu biasanya gitu, membuatkan MMT, memperbarui desain MMT, tapi tidak adalah pemberdayaan di sini. Kalau jenengan mau mengenai digital marketing, maka bagaimana cara mengolah sosial media itu? Terus bagaimana cara ngedit video? Bagaimana cara ngedit gambar? Nah itu semua. Terus dijelaskan juga karena digital marketing pasti ada sifat-sifat yang berkaitan dengan bauran pemasaran. Bahwa di situ ada mulai dari produk, promosi pasti harus ada kemenarikan di situ, skill evidence, bahwa kita harus punya warna yang bahwa kalau dilihat itu memang sudah identitas kita gitu. Jadi jangan cuma Pak aku nggak ke sosial media, terus kemudian kamu yang masukkan gambarnya, ya pas kamu ada baik, nah terus setelah jenengan tinggal bubar. Maka diusahakan adalah diajari. Kemarin Pak Yan di Gedung Batu itu lumayan tuh, enting-enting Gedung Batu. Terus kemudian Roti Auri di Tegalrejo itu setelah teman-teman ngajari CapCut, ngajari Canva, terus Bapak wis iso mlaku dhewe. Nah itu yang kami harapkan. Jadi tidak hanya sampai di batas itu. Terus kemarin ada permasalahan SDM itu belum bisa memberikan wawancara secara terstruktur. Jadi kan dalam MSDM kan ada proses seleksi karyawan ya. Dalam proses seleksi karyawan itu belum dibuat wawancara secara terstruktur. Nah itu diajari juga bahwa UMKM itu tidak semuanya kemudian bahan SDM. Maka diajari juga, oh Bu, kalau wawancara pertanyaannya tentang ini. Nanti dibuatkan struktur pertanyaannya. Besok kalau ada karyawan baru yang datang, owner sudah bisa untuk melakukan wawancara secara mandiri. Nah, contoh kemarin tuh mau cari apa tuh yang influencer. Dia tidak tahu standar influencer sekarang seperti apa sih. Apa just cantik aja sudah? Anda tuh harus komunikasinya baik. Maka kita harus punya standar-standar itu. Nah, itu untuk membantu UMKM itu tadi. Terus izin menambahkan. Ya. Kemudian itu ada juga yang kemarin itu membantu jualan di mana tuh? Di Jalan Lingkar. Ya. Kalau menurut saya itu juga belum merupakan bentuk pemberdayaan ya. Karena malah yang repot kan mahasiswanya gitu, suruh jualan pagi-pagi berangkat gitu ya ke JB jam 5 gitu nanti. Kalau habis setoran ke ownernya loh, ini kan malah kebalik, malah disuruh-suruh sama ownernya. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kalau oke Pak, kalau memang mau jualan di JB, membantu misalkan setting lapaknya, bikin promosinya boleh, tetapi jangan terus disuruh jualan gitu maksudnya. Ya tetap yang dari ownernya ini harus ini juga terlibat. Jadi jangan cuma itu malah merepotkan kalau menurut saya ya. Malah kebalik kan, malah jadinya mahasiswanya disuruh-suruh jualan, pokoknya suruh ngabisin stok gitu. Jangan seperti itu juga. Jadi tadi yang dikatakan Pak Auken benar ya. Jadi intinya kita harus melibatkan pemilik UMKM ataupun karyawan yang ada di sana supaya lebih punya kemampuan gitu. Ada juga pengalaman tuh di bidang produksi itu di pabrik tahu di Kalitaman itu ya. Itu juga ternyata sudah sekian puluh tahun bekerja tapi nggak ngerti yang namanya keamanan, keselamatan kerja. Jadi banyak, misalkan kalau mau goreng itu nggak pakai ini, nggak pakai APD gitu ya. Terus setting atau menempatkan posisi mesin atau alat gorengnya itu belum tertata. Kan ada ininya ya, kalau di manajemen operasional itu kan ada men-setting peralatan tuh supaya lebih efisien tuh gimana itu kan ada. Nah itu bisa juga diajarkan di sana gitu ya supaya lebih tertata gitu produksinya. Itu. Ya. Ada lagi? Ya. Halo. Ya. Ya. Betul. Ya. Ke DPL. Oke. Jadi jenengan diberikan waktu 1 minggu itu untuk membuat
untuk CV tadi observasi dibuka dan membuat di Word-nya. laporan bencana. Setelah ini makanya saya akan mengeluarkan list jenengan segera rapat untuk menentukan UMKM-nya mana. Terus kemudian koordinasilah dengan DPL, Bu. Ini Saya apa mengajukan beberapa UMKM mana yang di-ACC oleh DPL. Jadi yang ACC bukan LP2M gitu. Yang ACC adalah Yang DPL. udah dikirim tadi? Nanti DPL akan Belum itu berarti. mana lokasi yang tepat Email? untuk jenengan Email. tempati. Tapi cek lagi UMKM itu memang iya. betul-betul butuh kita bantu atau kita bisa berdayakan. Yang ditutup dulu nanti. Kadang nggak mau belajar, wis aku wis mentok. Iya. Wis aku ngene-ngene wae wis. Wong Indonesia kan terima yang pandemi luar biasa kan. Iya toh. Maka carilah yang memang betul-betul mau maju, mau aktif, mau membesarkan lagi UMKM-nya. Jadi itu. Jadi wah, ngene iki aku nek nambah sosial media engko aku nambah pikiranku meneh, nambah gaweanku meneh ya toh. Nah, makanya itu carilah UMKM yang mau maju, mau ditingkatkan lagi produktivitas di UMKM-nya. Terus yang kedua ini sekedar saran ya, karena kemarin kita ya terjadi permasalahan adalah jangan UMKM yang berkaitan dengan makhluk hidup. Contohnya dodolan kelinci. Itu baru pertama kali dan saya, gian. Takutnya nanti kita berkaitan dengan pecinta kelinci, pecinta kucing, kok malah jadi jualan makhluk hidup gitu loh. Jadi alangkah baiknya carilah UMKM yang berkaitan dengan produk barang ataupun jasa. Tapi ojo sing makhluk hidup. Kan bahaya. Maka dari itu mohon untuk tadi dicek lagi UMKM-nya betul-betul mau diajak maju atau enggak. Yang kedua adalah jangan makhluk hidup. Jualan burung gitu, walaupun Pak Angga seneng ya kayak gitu. tapi usahakan UMKM yang berkaitan dengan barang dan jasa. Gitu Mbak ya. Ada pertanyaan lagi? Yang ke Pak Ian berkaitan dengan nanti punya rancangan program apa? Cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan dengan teknisnya secara sosialisasi. Monggo kalau Pak Yanuar mau ngajar. Matur suwun Pak Yanuar atas waktunya. Nanti kayaknya saya di kelompok satu ya. Kelompok 1 nanti koordinasi dengan Pak Yanuar. Bisa langsung WA Ya. aja. Kira-kira mau apa? Kelompok 1. Siapa aja ya? Ketuanya siapa? Yang kelompok 1? Ya, monggo. Nanti bisa langsung. Ya. Gitu Pak. Matur suwun Pak Yan. Saya mohon izin duluan. Mic-nya Pak. Terima kasih. Oh ya, mic-nya lupa tak bawa. Gowedon lah. Guyon ya. Iya, matur suwun Pak. Oke, ini saya lanjutkan dan banyak kaitannya dengan teknis. Jadi secara kelompok sudah kami bagi menjadi 3 kelompok. Dan tadi ada yang tanya, Pak kok satu kelas toh? Ya memang angkatan 49 ini kan memang satu kelas toh. Jadinya itu walaupun berapa kelas pun pasti yang kalau non-track pasti akan saya kumpulkan dalam satu kelas. Maksudnya kelompoknya itu nggak mungkin kayak reguler. Kalau reguler itu dari beberapa kelas saya jadikan satu. Antara akuntansi dan manajemen saya jadikan satu. Kalau non reguler tak gawe ngono bubar gue. Karena pada kerja nggak bisa kayak gitu. Jadi akhirnya adalah ada 3 kelompok ini. Nah ini berkaitan dengan moto working with community. Saya next aja. Tadi tujuannya sudah disampaikan Pak Yanuar. Ini pastinya kalau sudah masuk, sekarang kalau dulu memang kita kesusahan untuk ngeceki mahasiswa karena belum tersistem. Kalau sekarang makanya saya berkali-kali tanya Mbak Luki, Mbak Luki, bahwa ada enggak yang mahasiswa belum masuk di dalam absen? Kemarin ada Andika siapa itu ya. Tapi ternyata
kemudian tidak ada kabar, berarti diputuskan bahwa ada 27 itu yang masuk ke sistem kami. Jadi saya sudah nggak cross-check lagi. Kalau semester sebelumnya, saya harus menyebarkan formulir terlebih dahulu, ngeceki, kue ngupload ke RSC. Tapi sekarang karena alhamdulillah sudah tersistem dengan baik, maka enak untuk KPPM ini. Dan ingat ini, bahwa kegiatan KPPM ini tidak menginap. Beda halnya dengan KKN. Ya. Beda halnya dengan KKN. Lah, ini berkaitan dengan penjadwalan, monggo diatur masing-masing kelompok. Maka ketua kelompok berperan aktif untuk mengatur kelompoknya. Nanti dibagi, Pak, iki shift isu sopo, shift bengi sopo, terus yang kerja sopo. Nah, itu adalah berperan aktif untuk itu. Nah, pastinya kalau teman-teman non-rek, jenengan bisa kerja adalah di weekend. Nah, nggak enaknya di angkatan 49 karena itu dimulai bulan genap ya, di semester genap gitu. Waktunya terbatas. Kita mulai makanya lebih awal di sini. Lebih awal. Biasanya kita laksanakan adalah setelah UAS. Nek setelah UAS, kue wis September wis kuliah. Lah makanya saya mulai dari awal. Biasanya dalam 1 bulan itu utuh. Yo membuat perencanaan, yo realisasi, yo laporan dalam 1 bulan. Lah jenengan saya mulai dari awal. Maka Juni ini kita habiskan untuk mengidentifikasi UMKM dan membuat rencana. Juli jenengan realisasi, Agustus laporan. Jadi ketika yudisium saya harapannya sudah keluar nilai KPPM. Jadi jenengan tidak terhambat lagi nanti, wah Pak mau skripsi kok KPPM nilainya belum keluar. Nah, saya harapannya adalah di tanggal 23 Agustus kalau nggak salah itu sudah ada yudisium, maka sudah ada nilai di situ untuk KPPM. Ingat, nilai yang buat bukan LP2M. Nilai yang buat adalah DPL. DPL menilai secara individu. Jadi kalau satu kelompok kemudian dapat A semua, terus ada banyak yang dapat A, ada yang dapat E, mungkin enggak itu? Mungkin, karena ada laporan dari kelompoknya bahwa si A nggak pernah berangkat nggak pernah berangkat KPPM, Bu. Dan itu terjadi banyak. Apalagi non-reguler. Maka dari itu komitmen jenengan karena jenengan sudah diniati untuk kuliah di sini, salah satunya ada program KPPM, ya monggo atur sendiri. Nah, ini untuk belajar teamwork juga. Teamwork bagaimana untuk bekerja secara kelompok. Itu nanti ada DPL-nya, jenengan sudah nanti koordinasi dengan DPL-nya. Kemarin Bu Rina sudah menanyakan, kok durung do koordinasi karo aku ya. Ternyata karena dipikir sosialisasinya minggu kemarin, padahal sosialisasinya di minggu ini. Jadi monggo nanti segera koordinasi, nanti ada Pak Yan, kelompok 1, kelompok 2 Pak Tri, kelompok 3 Bu Rina. Itu. Nah, ini dasar-dasar. Nah, ini mitra. Usahakan yang punya ya 17 tahun ke atas lah. Yang memiliki UMKM ya dengan usia 17 tahun ke atas. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang bisa jenengan masuki. Yang salah satunya adalah BUMDes. Nek jenengan berani, tapi BUMDes sih gaweane oke. Jenengan harus siap dengan itu. Karena badan usaha milik desa itu biasanya pekerjaannya banyak. Nah, saran saya kalau jenengan non-rek itu alangkah nyamannya cari UMKM saja. Nek BUMDes, nek reguler oke. Nek non-rek ini daripada engko kuat karutan, karuan, mending ambil UMKM. Lah, ini kami juga ada beberapa desa binaan, tapi desa ya, bukan UMKM-nya. Tapi nanti jenengan jadi susah lagi. Alangkah baiknya ya senyaman jenengan berkaitan dengan UMKM tadi.
Terus, nah, UMKM diusahakan yang sudah memiliki PIRT. Jadi sudah ada lembaga hukumnya, diusahakan. Diusahakan yang sudah berlembaga hukum. Tapi itu tadi, bahwa ini kuat secara hukumnya. Jangan berbentuk PT atau CV. Kowe meh garap apa meneh. Iya toh. Walau UMKM itu kan bisa di PT atau CV kan. Kaya Argotelo. Argotelo itu kan sudah PT dan CV. Bahkan itu kan sudah beralih mau ke jadi PT kan. Nah, itu jangan, nanti jenengan rekoso sendiri. Ya yang baru PIRT saja. Buat PIRT, dan Argotelo sudah tidak bisa ditempati karena sudah kita tempati 2 tahun yang lalu. Itu, terus jangan partai politik pastinya. Terus jangan lembaga atau organisasi kemahasiswaan, Karang Taruna ya itu ya. Terus memiliki program kegiatan pengabdian pada masyarakat, bukan organisasi yang terlarang. Harus satu wilayah kabupaten atau kota dengan masyarakat sasaran di mana lokasi KPPM berada. Jadi harapan saya itu nggak jauh-jauh dari Salatiga. Ya nek berarti nek ke atas ya sampai Getasan semua gawi. Terus nek ke Beringin itu monggo, sana Tuntang, Doplang gitu. Terus ke Boyolali, Ampel gitu masih oke. Kowe engko gawe ning nggone Wonosobo nen. Linding rokok. Rokok ilegal di sana deh. Nah itu diusahakan cari sekitar-sekitar sini kan, rata-rata kan apa tempat tinggalnya kan di Salatiga dan sekitarnya kan. Maka cari-cari di Salatiga sekitarnya. Tonggone dhewe ra apa-apa. Tetangga gitu yang betul-betul membutuhkan tidak masalah. Ada kok yang non-rek itu kemudian tetangganya yang memproduksi apa ya di Tuntang itu. Tuntang ya sing nganggo ceng gondok gitu. Kerajinan itu memang membutuhkan untuk dibantu untuk dirapikan keuangannya, diajari bagaimana membuat laporan keuangan, terus bagaimana mengatur sosial medianya, bagaimana mengatur produksinya. Itu salah satu tetangga yang ada di tetangganya dari mahasiswa non-rek yang melakukan KPPM. Itu. Terus selanjutnya, nah ini ada kriteria UMKM-nya, sudah berdiri minimal 3 tahun. Ya, jadi sudah 3 tahun berdiri, kemudian masih ada kendala, itu lagi wingi gawe PIRT ya Jose, jenengan rekoso engko. Sing rekoso itu bukan nek kono ewangi seneng-seneng we. Tapi jenengan nanti yang capek karena jenengan itu kondisinya adalah kuliah sambil kerja. Itu. Terus ya ini jangan milik mahasiswa STMA Salatiga. Ono salah satu mahasiswa yang di UMKM kemudian jenengan magang di situ. Ya apa? KPPM di situ lah jangan. Diusahakan alumni juga jangan. Jadi alumni kalau punya UMKM gitu jangan menggunakan UMKM alumninya. Terus usaha tersebut memang usaha utama dan pemilik mempunyai keinginan untuk mengembangkan tadi, bahwa pemilik berkeinginan untuk mengembangkan UMKM-nya. Yang kedua adalah itu usaha utama, ora samben. Kami punya kendala waktu itu di Pabelan. Jadi paginya jualan, kalau siang kerja. UMKM-nya itu. Kan ada toh, UMKM-nya sambilan toh. Jadi nek isuk dodol untuk UMKM-nya jualan, kemudian siangnya dia kerja. Padahal kue jam 6 isuk urung melek. Saya yakin gue. Subuhan turu meneh. Jadi itu. Jadi memang usaha utamanya bahwa dia aktivitas 8 jam itu memang untuk UMKM tersebut. Jangan UMKM itu hanya sebagai sambilan. Itu. Terus selanjutnya ini ruang lingkup. Oke.
syarat akademik. Di sini ada yang IPK kurang dari 2,5? Tidak ada. 4,00 ada? Kok ada. Syarat administrasi sekarang enak, kalau dulu masih karena yo ngoyak-ngoyak sing bayar rung sopo. Sekarang karena sudah pakai sistem, jadi saya sudah tidak menampilkan syarat administrasi ini. Lah, ini rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan format dan template laporan rencana kegiatan. Template-nya dari mana? Ada yang tahu enggak? Website LP2M. Maka kalau dulu masih tanya, Pak Kukem mana ya Pak? Kok nggak ada template-nya Pak? Ada contoh enggak proposalnya? Proposal contoh ada di situ semua, di website LP2M. Kalau jenengan mau ngintip-ngintip kakak kelas jenengan, di website LP2M ada. Itu di luaran KPPM. Nanti saya tampilkan di situ. Jadi jenengan sudah enak, ada contohnya, terus nanti bisa diunduh di lp2m.stama.ac.id. Itu mahasiswa harus melaksanakan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama dengan pihak terkait. Jadi programmu itu harus disahkan oleh pemilik UMKM. Dia memang membutuhkan itu. Nah, ini pemilik UMKM untuk pihak-pihak terkaitnya. Terus selanjutnya, nah ini mekanismenya. Ini saya melaksanakan pembekalan. Jadi dimulai ada KPPM itu, kemudian kalau lokasi, kalau non-track memang saya serahkan ke masing-masing kelompok. Kami serahkan ke masing-masing kelompok, nanti lokasinya di mana. Daripada kue tak lumpuki jebul rata kok kabehan malah bingung. Tak lumpuki di dalam satu lokasi, beda halnya dengan reguler. Kalau reguler kami biasanya kerjasama dengan kelurahan atau desa, kemudian kami jadikan satu. Kami pernah melaksanakan itu untuk non-track, tapi ternyata tidak efektif. Karena terus, Pak alasannya kerja Pak, kegiatannya harus weekday bukan weekend. Nah, maka carilah UMKM yang memang aktif di weekend otomatis. Kayak UMKM sarang burung walet itu luar biasa itu. Tapi kan yang dijual kan sarang burung waletnya ya, bukan burung waletnya. Jadi itu kan memang obat kan. Nah, itu memang dibantu untuk kegiatan produksinya. Kemudian ada SOP standarnya, jadi sehingga dalam pembuatan produksi sarang burung walet itu sudah ada SOP-nya, standarnya. Itu. Terus hari ini pembekalan, maka saya berikan waktu besok bisa sudah meninjau. Kalau dilihat dari jadwal berarti 1 minggu ini ya, sudah meninjau objek KPPM. Maka secepatnya ini setelah ini saya akan share ke grup untuk mana lokasi KPPM yang tidak boleh ditempati. Nah itu. Terus meninjau observasi. Nah setelah itu dalam waktu 1 minggu itu termasuk dengan penetapan rencana kegiatan. Nanti koordinasi dengan DPL di situ. Jadi koordinasinya bukan lagi dengan LP2M. LP2M adalah sebagai penyelenggara. Tapi untuk kegiatannya itu jenengan sudah berkoordinasi dengan DPL. Saya sudah memberikan batasan untuk lokasinya jangan di sini, kemudian DPL memutuskan boleh atau tidak. Jadi keputusannya dari DPL. Terus presentasi juga itu kaitannya dengan DPL juga, mempresentasikan ke DPL. Tidak harus 9-9-nya datang semua, salah satu aja perwakilan, nanti DPL akan memberikan saran. Terus baru realisasi. Nah, penarikan, bedanya penarikan reguler dengan non-reg, kalau penarikan reguler itu, penarikan dan pelepasan itu biasanya dihadiri oleh semuanya ya. Kalau non-reg biasanya DPL yang akan mendampingi. Nanti kalau ketika saya bisa ya saya akan datang untuk meliput. Biasanya saya akan meliput karena untuk kegiatan, untuk pelaporan saya. Terus nyusun laporan, penilaian, dan selesai. Nah, ini bedanya sudah 2 tahun ini.
Nah, ini berkaitan dengan catatan kegiatan. Jadi logbook jenengan itu setiap minggunya harus melaporkan wis nglakokke opo. Oh, aku wis teko ning UMKM iki laporno ning kono. Sing berkewajiban nglaporke, yang berkewajiban melaporkan itu adalah ketua kelompok. Jadi tidak semuanya. Terus melampirkan apa saja, Pak? Absen, siapa saja yang datang. Kemudian notulen, kegiatanmu apa. Nah, itu di dalam catatan kegiatan. Sama foto atau video. Jadi, ingat, di sini adalah jenengan setiap datang ke UMKM manapun, pastikan ada foto dan video untuk bukti. Karena juga nanti jenengan dituntut untuk melaporkan luaran dalam bentuk video landscape, upload YouTube. Jadi teman-teman nantinya akan diminta untuk melaporkan laporan akhirnya dalam dua bentuk. Yang pertama adalah jurnal, yang kedua adalah video. Jadi mulai dari sekarang mencari jurnal sasaran, jurnal pengabdian kepada masyarakat. Cari di Google Scholar. Wis dodolanan Google Scholar dong. Ya, cari jurnal pengabdian kepada masyarakat, kemudian diusulkan ke DPL. Atau biasanya DPL sudah menyarankan, Mbak, masukkan ke jurnal ini. Nah, itu nanti DPL akan mengarahkan. Itu tadi ya, upload bukti foto, notulen, daftar hadir. Notulen dan daftar hadir, format atau template-nya ada di laporan kegiatan KPPM yang dapat diunduh di website lp2m.ac.id. Nanti jenengan cek laporan kegiatan KPPM, biasanya sudah ada template dua itu, notulen sama daftar hadir. Nek fotoan anu template itu. Terus, nah ini kondisional. Surat izin ini jika pemilik UMKM minta. Rata-rata kalau sudah punya kedekatan dengan jenengan tidak perlu surat izin. Tapi kalau memang membutuhkan surat izin, silahkan. Ini nanti di LP2M itu ada pengajuan surat izin. Di LP2M itu ada pengajuan surat izin KPPM. Jenengan isi formulir tersebut, ketua kelompok saja, nggih. Nanti saya akan berikan secara soft file. Soft file nanti ditandatangani oleh saya dan Pak Pandi. Nanti saya akan berikan ke ketua kelompoknya untuk surat izinnya. Nah, diusahakan yang secara prosedural tidak ribet-ribet. Yang ribet kan yang kue rekoso dhewe. Dadak tekan presiden itu surat izinnya kan. Rata-rata kalau di Salatiga itu sampai dengan, kalau yang memang ribet sekali itu sampai ke Sbangpol. Tapi diusahakan cari yang secara prosedural enggak ribet, karena berkaitan dengan waktu juga. Tapi kalau memang betul-betul Pak minta izin ke pemilik UMKM-nya saja, ya nanti saya buatkan. Setelah ngisi nanti WA ke saya, kan sudah ada di grup loh. Nanti langsung WA ke saya. Nanti di situ ada tulisannya alamat, nama pemilik dan gelar, terus nama UMKM-nya apa. Jadi nanti untuk surat izinnya. Itu, terus ya ini jadwalnya. Makanya saya berharap karena 23 itu sudah yudisium, 23 Agustus itu sudah yudisium, maka DPL sudah menyerahkan nilai di 19 Agustus. Jadi ini pembekalan di tanggal 21 Juni, mulai 22 enggak apa-apa, nek jenengan mau minggu-minggu cari UMKM. Ini saya batasi dengan 23 sampai 30 Juni. Sampai akhir Juni itu jenengan mencari observasi dan juga membuat laporan rencana kegiatan. Setelah itu realisasi program. Lah, nanti programnya apa dan berapa kegiatannya, terus ojo domeri. Wah, iki kelompok 1 kok kegiatanku 10. Sing anu siji lah, memang kebutuhan UMKM-nya gitu. Karena semua tergantung kebutuhan UMKM-nya.
Tapi kalau memang berkaitan dengan waktu, nggak mungkin. Ingat, jenengan kan cuma punya waktu 1 bulan. Ya toh? Dari 1 bulan itu yang realistis dikerjakan mana? Maka dikomunikasikan kembali ke pemilik UMKM-nya. Maksud terus, wah iki nek mamane sesasi ra mungkin. Nah itu nanti komunikasi Ibu apakah bisa, karena kaitannya dengan penjadwalan kami itu di realisasinya di 1 Juli sampai 2 Agustus. Nanti komunikasi intinya adalah etika dan komunikasi. Hati-hati cocok celutak yang karena wah ini kita bertamu. Itu terus baru 3 Agustus dan 16 Agustus itu nanti jenengan menyusun laporan akhir dalam bentuk jurnal. Template-nya tergantung jurnal yang dituju. Contoh di STA Masalah 3 itu punya Abdi Makarti. Abdi Makarti itu template-nya seperti apa, ya ikuti itu. Belajar nulis. Jadi biasanya berkaitan dengan template ini ya jenengan harus ikuti. Nulis justify ya justify. Kemudian buat kumpul ke left ya ditolak. Terus typo diminimalisir. Buat tabel kalau yang tegak lurus tidak ada ya kamu ikuti. Kan ada beberapa jurnal yang miring aja. Yang tegak lurus dihilang ya diikuti di situ. Judul gambar 2.2 ya diikuti di situ. Wah biasanya neng ama gambar 2 titik, bukan titik 2, pokoknya tak podokin neng ama. Tidak bisa, kita harus menyesuaikan template yang ada. Itu belajar nulis lagi itu untuk penjadwalannya. Nah ini laporan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka mahasiswa dapat mengakhiri kegiatan KPPM dan dibuktikan dengan surat keterangan selesai yang formatnya sudah ada di lp2m.stama.ac.id. Jadi jenengan bisa download di situ. Yang diketahui kepala, ya ini dalam hal ini kalau pemilik UMKM saja, jadi rasa tekan kepala desa ya, cukup pemilik UMKM-nya kalau jenengan di UMKM, dan juga DPL-nya. Jadi yang tanda tangan nanti itu formatnya sudah ada, terus laporan dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa, mengajukan pengesahan laporan setelah mendapatkan validasi program dari DPL, kemudian disahkan oleh pemilik UMKM dan kepala LP2M. Jadi saya terakhir sendiri. Jadi LP2M setelah DPL oke, tanda tangan, kemudian pemilik UMKM tanda tangan, baru saya sahkan. Nanti ada stempelnya, stempel KPPM. Setelah melalui pembimbingan serta pertanggungjawaban program di hadapan DPL. Jadi nanti cek biasanya antara rencana kegiatan dengan realisasi mana yang belum terrealisasi ini. Biasanya ada pertanggungjawabannya dengan DPL. Nanti jenengan akan memberikan alasan, kenapa Pak dari rencana harusnya ada kegiatan A, tapi ini kok tidak direalisasikan, kenapa jenengan harus menyampaikan ke DPL. Semua komunikasinya ke DPL. Nah ini tadi penyusunan laporan itu ada dua ya. Ada dua, yang pertama adalah laporan rencana. Ini nanti dari mulai 23 sampai dengan 30 Juni. Terus sama laporan pelaksanaan, laporan akhir. Itu nanti di bulan setelah 2 Agustus pokoknya, 3 Agustus sampai sebelum 19 itu tadi sudah ada jadwalnya itu tadi. Jadi ada 2 laporan. Kemudian sistematika laporan rencana kegiatan dan pelaksanaan KPPM sudah ada template-nya, monggo diperhatikan di LP2M. Terus luaran wajibnya tadi bahwa harus dijurnalkan, terus sama membuat video kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan, berdurasi 2 menit dan maksimal 5 menit, 2 sampai 5 menit, dengan isi terdiri dari sebutkan ketua anggotanya. Ingat, ojo mbok omongke kesuwen,
Kowe perkenalan wis 5 menit dhewe. Perkenalkan saya ini sebagai ketua, gantian nih saya sebagai bendahara, itu sudah 5 menit. Tulis aja, tulis nama aja. Ada logo KPPM, ada logo STAMA, kemudian tulis nama anggotanya. Nggak usah harus perkenalan satu-satu, terlalu lama durasinya nanti. Itu terus kegiatan KPM penarikan sampai penutupan ya tadi ya. Video landscape 16:9 1080, formatnya MP4 atau MOV. Video wajib dikirimkan sebelum pelaksanaan kegiatan penarikan KPPM. Jadi nanti kan penutupan dari DPL, penarikan dari DPL. Nah, saya berharapnya setelah itu video sudah jadi. Kalau ini kan kaitannya dengan reguler. Kalau reguler biasanya ketika penarikan umum secara dari LP2M itu akan ditampilkan di hadapan Pak Lurah atau Kepala Desa. Kalau jenengan nanti akan kami upload di YouTube, kemudian sampai diakhiri dulu, sampai penarikan oleh DPL. Baru setelah itu nanti H+1-nya dikirimkan ke LP2M. Pengirimannya sudah ada di laman LP2M juga. Itu nanti ada formulir pengiriman video. Nah ingat, ojo sing format WhatsApp. Pecah nih kirim. Kadang kan Jadi setelah diedit temennya ngirim ke WhatsApp. Harusnya 128 MB ke WhatsApp jadi 20 MB. Kira-kira pecah udah. Maka diingat-ingat bahwa yang dikirimkan adalah yang format 1080 pixel. Itu. Terus submit ke jurnal nasional, submit gitu. Jadi tidak sampai publish. Ini berkali-kali ditanyakan oleh mahasiswa, Pak, nek sampai publish. Nanti publish itu tanggung jawabnya DPL. Nek jenengan sampai publish, kadang jurnal itu terbit di bulan Agustus lah. Jenengan lulus kapan? Maka berkewajibannya adalah jenengan menyerahkan dengan bukti penyerahannya. Bukti submitnya. Nanti ada contohnya bukti submitnya. Jenengan cek aja di laman LP2M. Itu minimal adalah jurnal nasional. Nanti kalau DPL menghendaki yang terakreditasi ya tergantung DPL itu. Ikuti saja. Jadi kalau DPL menyarankan, wah tulisanmu apa mbak, dilebok ke jurnal terakreditasi sisan, ya itu adalah tanggung jawabnya DPL. Tapi sampai tanggung jawab jenengan itu sampai dengan submit saja, menyerahkan saja. Setelah menyerahkan, ada bukti submitnya ke jurnal A, dilampirkan ke dalam laporanmu, kemudian sudah DPL harus memberikan nilai. Publishnya adalah tanggung jawab DPL. DPL bertanggung jawab sebagai penulis korespondensi dan memastikan bahwa jurnal yang dikirimkan terpublikasi. Biasanya saya akan cross check setahun sekali, karena jurnal itu antrinya luar biasa. Sing KPPM itu orang mung jenengan atau UGM yo KPPM, dan yang universitas-universitas lainnya yang KPPM yo KKN. Semuanya butuh jurnal sekarang karena buktinya harus ada luarannya. Maka saya setiap 1 tahun sekali ngeceki ke DPL-DPL-nya. Bu, ini yang kelompok 1 yang jenengan bimbing sudah publish atau belum? Oh belum mas, janjinya kapan ya Bu? Nanti 2 bulan lagi ya, itu saya jadi catatan. Tapi untuk kewajiban jenengan adalah sampai menyerahkan saja. Ingat ya, sampai menyerahkan saja. Nek nganti publish jenengan tua nih gini. Padahal pengen lulus. Itu. Terus kemudian ini kaitannya dengan laporan rencana. Ketua kelompok berkewajiban untuk, nah ini nanti saya akan informasikan lagi apakah ke email LP2M untuk pengiriman proposal dan laporan akhirnya, atau nanti saya akan buatkan formulir. Saya akan buatkan formulir untuk bagaimana mengumpulkan rencana kegiatan ini dan laporan akhir. Karena terdeteksinya lebih enak kalau jenengan masuk ke formulir.
terdeteksinya lebih enak di situ daripada email. Nek email aku dadak yo nek kowe ngisi subjek iki kelompok piro gitu. Kadang kan mahasiswa iso nyenengke. Ngirim ke tugas sih rano iki jenenge sapa. Kalau enak pakai email student, ya email student kan sudah ada NIM-nya. Kalau bukanan ya iki sapa jenenge Alaisan. Emailnya jenenge Alaisan kan ya malah rekoso dhewe. Maka nanti saya akan informasikan lagi melalui grup ketua kelompok apakah saya akan buatkan form atau tetap ke email LP2M. Nanti materi ini akan saya bagikan di laman website karena ini juga saya akan upload. Ini saya akan upload juga untuk sebagai bahan juga karena kita harus laporkan. Terus selanjutnya ini absen agar diedarkan. Itu sesuai dengan kelompoknya. Itu terus nah ini himbauan nggih. Karena daripada viral loh, viral apik no ra apa-apa. Nek viral elek kan bahaya. Jadi diusahakan agar selalu menghargai walaupun jenengan di pemilik UMKM-nya oke-oke saja, tapi kan ada warga sekitar gitu. Maka perhatikan itu. Keramaian atau apalagi membuat keramaian itu hati-hati betul. Nah, itu agar selalu menghargai, menjaga ketertiban di seluruh rangkaian kegiatan, berperilaku sopan sesuai dengan norma yang berlaku, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Terus sedikit tambahan lagi, setiap produk, tadi walaupun Pak Ian tadi menyampaikan jangan sampai hanya bakti sosial, kalau jenengan terpaksa memang ada yang harus membuat MMT atau apapun itu, gunakan logo KPPM dan STIA masalah 3. Jangan logo LP2M. Logo KPPM sudah ada di laman website LP2M, terus logo STIA ada di laman website STIA masalah 3. Itu. Terus diusahakan fotomu ki kabeh nganggo alma mater. Karena di dalam catatan kegiatan saya akan tampilkan di website. Ini saya berikan contoh terlebih dahulu. Ini laman website LP2M. Nah, kegiatan KPPM itu semua ada di sini. Formulir-formulir ada di sini. Catatan kegiatan ada di sini. Pengajuan surat izin ada di sini. Kalau dulu ada pendaftaran karena ada beberapa yang tidak masuk KRS. Terus mengunggah video laporan akhir tadi yang 5 menit, 2 sampai 5 menit itu ada di sini. Terus nanti di akhir jenengan ngisi kegiatan KPPM yang diselenggarakan oleh LP2M ini dinilai jenengan puas atau tidak dengan pelayanan LP2M. Itu nanti kalau ada pengiriman rencana kegiatan dan laporan akhir akan saya tampilkan di situ di formulir KPPM. Terus untuk template semua ada diunduh di sini. Unduh ada di sini mulai dari ini sudah saya pecah-pecahkan template proposal atau rencana kegiatan, daftar hadir, notulen, surat selesai, template laporan akhir, laporan KPPM, terus lagi, udah, nanti dicek lagi, terus kemudian kalau jenengan mau mersani laporan-laporan kakak kelas jenengan,
itu, nah ini ada di sini. Ini non-rek. Lah yang tadi saya cerita kelinci ini tadi. Ini ada di sini. Contoh videonya juga sudah ada di sini. Nah. Nah, kalau saran saya kalau jenengan mau nyontoh video berdurasi 5 menit ada di sini di pengabdian, kemudian ada di daftar pengabdian, kemudian di hibah pengabdian nyontoh nggone Bu Ambar. Ini hibah pengabdian dari negara. Mungkin nggak ada suaranya karena rusak ya. Jebol itu. Cek bos. Resek-resek ya. Nah, jadi perkenalan ki cukup ngene wae. Ki judulmu apa? Nah, gini aja. Nggak harus memperkenalkan satu-satu. Saya ketua tim kesuwen. Nah, ini perizinan. Nanti jenengan kalau izin ya di video. Nah, ketemu siapa nanti ditulis. Nah, syukur-syukur ada suaranya, jangan hanya gambar aja. Nah, ini observasi awal. Ini harapan dari pemilik UMKM-nya. Nah, ini kegiatan pelatihannya. Karena Bu Ambar waktu itu membuat sebuah pelatihan. Jadi harapannya itu tadi, pelatihannya adalah yang memberdayakan. Bukan kemudian selesai terus eman-eman. Nah, syukur-syukur ini tadi. Kalau jenengan melibatkan tadi, Pak Yan mengatakan kalau harus ada kerjasama dengan dinas terkait atau apapun itu, maka jenengan wawancarai itu. Terus DPL ditanyain, kira-kira mau gimana. Terus ada pemilik UMKM-nya juga diwawancarai. Dampaknya apa setelah ada KPPM ini? Tuh. Kami berharap ke depan akan banyak kolaborasi. Nah, ini karena kita kolaborasi dengan Bapeda Salatiga. Jenengan ya itu tadi dalam rencana kegiatan barangkali butuh BPOM atau apa atau sertifikat halal, bekerja sama dengan sertifikat halal ya monggo. Tuh, lah ini kegiatan yang kedua, pelatihannya. Jadi dari minyak jelantah ke jadi lilin. Tuh. Nah, ini wawancara singkat aja. Nah, ini pas 5 menit naik dengan amati itu. Pas 5 menit. Terus ini akhirnya dampaknya apa setelah ada KPPM, terus di-endingi matur suwun, terima kasih. Itu nanti kalau ada banyak contoh di sini, jenengan bisa di daftar pengabdian hibah atau di KPPM di luaran KPPM ini. Nanti di luaran KPPM jenengan bisa mengamati dari tahun berapa ini? Dari tahun 2023, 24. Ini kelompok 1, nanti jenengan ada contohnya. Contohnya apa? KPPM. Nah, ini masih karena belum buku pedoman baru, masih buku pedoman lama.
Nah, di sini ada laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, yang ada rencananya itu sudah semua. Iya. Yang sudah ada rencananya yang saya upload itu yang baru-baru 2024-2025. Nah, ini kalau jenengan mau tahu rencana kegiatan seperti apa, itu di situ ada. Terus laporan pelaksanaan kegiatan juga ada. Jadi sudah ada contohnya, tinggal jenengan amati, tiru, dan modifikasi. Mungkin itu dari saya secara teknis. Nanti teman-teman kalau mau membutuhkan surat izin dari LP2M siap. Terus jangan lupa untuk catatan kegiatannya. Jangan lupa, iki sok lali wale. Catatan kegiatan logbook itu per minggu ya, per hari. Per minggu. Jadi kalau jenengan ada 1 bulan, 1,5 bulan, berarti logbookmu itu ada 6 kali, 7 kali. Itu penuh nggak bisa. Karena logbook itu bisa dikontrol oleh DPL. Jadi yang bisa akses ke catatan kegiatanmu itu nggak cuma LP2M, tapi juga DPL. Oh, jebul minggu ini dorono, DPL ini udah ngerti. Dari catatan kegiatanmu. Ngopo ya doan yo. Nanti kan jenengan membuat notulen di situ. Itu akan dipantau. Terus nanti setiap minggunya saya usahakan muncul di sini. Jadi makanya fotonya saya ngerot apa isi teh. Fotonya apa isi? Ketika kegiatan diusahakan pakai alma mater untuk identitas kita. Jadi ada yang protes kemarin, Pak kok catatan kegiatanku ora ditampilkan yang website ya Pak? Tidak pernah jenengan posting. Nah, kowe rono-rono ra nganggo alma mater aku meh nunjukkan STA-nya dari mana? Kan bingung sendiri. Nanti isian bawahnya itu adalah dari notulen jenengan. Oh, minggu pertama hari apa? Itu berdiskusi melakukan wawancara dengan pemilik UMKM, membahas tentang program. Terus nanti di minggu kedua melakukan realisasi opo, membuat laporan keuangan dan memberikan pelatihan kepada pemilik UMKM untuk membuat laporan keuangan secara sederhana. Itu biasanya rata-rata UMKM itu laporan keuangan, digital marketing, sama SDM. Produksi itu jarang-jarang, walaupun memang penting. Setidaknya benra kejeduk lah. Tapi itu penting ternyata produksi itu. Tapi rata-rata tidak mau. Ya tinggal komunikasimu bi. Itu. Kayak Pak Tri itu kemarin di A+ Clothing itu ya berkaitan dengan produksi juga. Itu terus sekarang tuh memang digital marketing tuh UMKM semua kebanyakan masih kesulitan dengan itu. Nek jenengan ngajari live TikTok, ya ngajari live TikTok. Bagaimana ibunya berkomunikasi secara template live TikTok, maka ya diajarkan di situ. Jadi nggak cuma jenengan live talk, tapi ya ibunya harus pede untuk live TikTok. Atau bapaknya harus pede mengenalkan produknya, diajari komunikasi yang baik. Nanti kalau butuh dosen-dosen yang mau mengisi pelatihan atau realisasi kegiatan jenengan, ya cek. Contoh Pak Ian itu kan, Pak Angga itu kan bisa kan ngajar komunikasi bisnis. Maka minta membuat surat permohonan aja ke Pak Angga. Dan Pak Angga seneng karena Pak Angga sebagai kegiatan dia nantinya. Itu jadi saling berdampak antara dosen dengan mahasiswa. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin cukup untuk pembekalan hari ini, sosialisasi hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Tapi kalau kurang jelas nanti di grup ketua kelompok. Ketua kelompok ini kelompok 1 dengan kelompok 2. Mbak Luki kelompok 3. Aku udah diisin dhewe. Ada
sudah ada bayangan untuk UMKM-nya? Ya. Tadi kan berkaitan dengan produk dan jasa ya. Ya. Kalau produk mungkin kita lebih ke izinnya atau apa ya. Ya. Kalau misalnya jasa, apa yang menjadi syarat-syarat untuk misalnya misalkan ya, sekarang ini kan marak desa-desa itu mengeluarkan wisata. Oke. Nah, apakah syarat agar kita bisa berpartisipasi di apa itu syarat kalau yang tadi produk itu PRT. kalau untuk apa misalnya jasa ini apa ya? Bisnis jasa seperti desa wisata gitu. Biasanya dari desa wisata itu ada turunannya dari kantor desa ke pengurusannya. Kalau sudah ada itu oke. Dan tapi itu ingat ya, nanti atas persetujuan DPL. Terus desa wisata itu jenengan perlu model banyak. Maksudnya di cuma Iya, iya. Nah, ini saya berikan gambaran. Karena contoh kami kemarin ke Metul. Ke Metul itu kan sudah hancur gitu. Setelah pandemi, ya toh. Padahal sebelum pandemi itu kan luar biasa ramenya kan. Setelah pandemi ditinggalkan, kemudian perlu adanya perbaikan lagi, dan itu membutuhkan biaya yang amat-amat luar biasa. Nah, itu hati-hati. Kalau mau jenengan ke desa wisata atau ke bagian wisata, itu diusahakan hati-hati betul, karena biar tidak membebani jenengan juga. Intinya kami itu serahkan jenengan, nanti jenengan yang mengolah dan jangan sampai membebani jenengan. Nek iuran pun, karena kita kan nggak ada biayanya adalah swadaya dari jenengan masing-masing. Jadi nggak ada biaya dari kampus, nggak ada. Kalau jenengan mau mengajukan proposal, ya proposal ke perusahaan swasta. Biasanya ada Unja Vitalis itu memberikan produk. Nanti jenengan jual atau jenengan masukkan ke dalam kegiatanmu itu. Oh, nanti door prize-nya produk dari Unja Vitalis. Nah, itu bisa. Tapi jenengan mengajukan programmu adalah dari desa wisata. Nah, desa wisata jenengan ya harus kenceng cari proposal itu. Dan realistis dah itu. Ya, iya. Nek kecuali nek kayak KKN ya. Kalau KKN tuh nginep dan kegiatannya 3 bulan. Tapi kalau jenengan enggak, ya, karena programnya hanya 1 bulan. Yang penting nanti koordinasi dengan DPL. Apakah kalau desa wisata dulu Pak, jenengan kelompok 2, satu Pak Ian ya. Nanti koordinasi dengan Pak Ian. Kalau dulu yang desa wisata religi itu malah Pak Tri. Itu ngerti makam itu. Makam neng Gogo Dalem. Itu ada salah satu makam yang menjadi wisata religi. Itu memang diberdayakannya adalah bagaimana menjadikan kualitas pelayanannya. Jadi nek teko mengarahkan, nek numpak ojek yo senyum sapa, salam, ramah itu penting. Lah itu kan roto-roto nek do wisata kemudian do numpak ojek entuk bayar meneh ojek. Padahal diberikan pengertian bahwa kalau ke sana, kalau naik kendaraan sendiri susah loh. Kayak yang jadi perdebatan sekarang kan yang naik ke Telomoyo. Kalau Telomoyo kan wah, enggak boleh saya kan sekarang naik ke atas. Lah itu perlu adanya pelatihan memang. Gimana caranya ramah. Itu agar nantinya bisa sustain ya, terus berkelanjutan. Itu. Nanti koordinasi saja dengan DPL. Tapi rata-rata yo nek desa wisata lagi waktu. Ya. Dari kepala desa. Jadi biasanya desa harus ada. Memang ada di kami dulu di jenenge apa tuh Kadirejo. Kadirejo itu memang belum ada PIRT-nya, tapi memang betul-betul dia mau maju.
Sehingga kita menguruskan PIRT, menguruskan halal, jadi dari kosong sama sekali, tapi sudah berjalan 3 tahun, dia tidak paham nih, UMKM harusnya ada PIRT-nya, harus ada, nah itu monggo. Tapi asalkan tadi, UMKM-nya mau maju, mau diajak maju. Ya alhamdulillah kalau sudah bisa, jenengan bisa membuat itu jadi malah ada PIRT-nya, jadi ada halalnya, ya malah jadi lebih maju lagi. Dari yang tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Tapi kalau ben jenengan ora rekoso, ini kan kembali lagi gitu. Kalau ngurusi PIRT itu sekarang ya mudah, tapi yo syarat-syaratnya banyak. Dan itu harus weekday untuk kerja di situ. Ya kan? Itu mengingat jenengan adalah non-rek dan sambil kerja, maka ya realistislah dengan itu. Gitu, Mak? Ada yang ditanyakan lagi? Ampun, ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas, gitu. Yang pasti nanti ketua kelompok komunikasi ke saya. Komunikasi ke saya, komunikasi ke DPL. Intinya itu. Maka ketua kelompok itu berperan aktif untuk mengkondusifkan anggota-anggotanya. Diusahakan tadi himbauan-himbauannya bahwa tadi mengenai etika, hati-hati betul. Ojo kemudian malah membuat postingan yang tidak-tidak dan nanti malah jadi viral. Ning kene wong-wong ora donganu kok. Nah, itu kan malah jadi rame nantinya. Itu hati-hati betul. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ian, dodol neng JB. Ini. Nah, itu. Saya kemarin di Tegalrejo, itu malah diminta untuk membuat profilnya Tegalrejo. Tapi kemudian saya minta untuk Pak Carik dan kawan-kawannya itu sebagai tim saya ngajari akhirnya ngedit CapCut, terus ngetik video. Pak, sekarang lihat akun Instagramnya Tegalrejo kan semakin aktif terus. Ya akhirnya ngajar yo pakai Canva itu gimana. Sekarang itu Instagram 1350 1080, bukan lagi 1080 kali 1080. Itu akhirnya ngajari. Nah, itu nantinya ya manfaatnya ke selanjutnya. Kemarin saya juga yang reguler ini di toko roti Auri. Sing followersnya lebih oke daripada Nguni Amai. Sing followersnya padahal bapaknya ini pun sudah sepuh sekali. Sudah sepuh, Pak RT Pak RW gitu. Tapi semangatnya untuk konten luar biasa. Walaupun ya wis kayak gitu-gitu aja, roti kemudian dihilangi gambarnya, dihilangi backgroundnya, kemudian jalan gitu. Ada motion grafik gitu. Terus lemper laku, yang penting ono video nih, ada proses promosinya. Ya alhamdulillah, dia memanfaatkan Canva untuk membuat motion. Nah itu yang kami harapkan, bukan hanya tadi bakti sosial tok gawe ke MMT, kemudian cabut, wis Pak, nah, jangan ini roti Auri. Jadi teman-teman ngajari TikTokan, ini kelompoknya Bu Ambar dulu. Itu yang ngajari ibu TikTokan, live Shopee sama TikTok. Ibunya akhirnya pede ngomong di depan kamera. Kan ngomong goblok loh ngomong di kamera terus. Kayak dulu waktu ngajar online kan yo. Ada yang ditanyakan meneng kabeh iki ono wonge ora ya. Nah, itu yang kami harapkan ini Dapur 80 di Tegalrejo itu. Ibunya diajari live TikTok. Instagram. Itu ada yang tanyakan lagi? Tak tanya. Nanti jika ada pengumuman ada di sini dan pengumuman KPPM ada sendiri, buku pedoman ada di sini, logo KPPM ada di sini. Ingat, pakai alma mater, gunakan logo KPPM dan STA Salatiga. Jangan gunakan logo LP2M. Memang LP2M yang menyelenggarakan, tapi sudah ada logo KPPM sendiri. Itu
Nanti jika ada pertanyaan mungkin dilanjutkan di grup saja. Itu nggih. Segera koordinasi dengan DPL, segera komunikasi dengan DPL. Syukur-syukur sesuk kowe mangkat golek UMKM. Ini libur toh. Mungkin itu kalau sudah tidak ada pertanyaan. Yakin sudah tidak ada pertanyaan? Cukup? Mungkin kalau cukup untuk sosialisasi dan pembekalan pada siang hari ini saya akhiri. Saya berdoa semoga kegiatan KPPM ini dalam bulan Juni sampai dengan Agustus ini bisa berjalan lancar. Jenengan semua bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terus nanti lulus bersama-sama dari SMA. Nek lulus bareng-bareng ini seneng. Mungkin itu, monggo mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Cukup dari saya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.